Proyek RBL pada kali ini akan membuat motor listrik sederhana. Berikut adalah anggota dari kelompok 1. Saya Muhammad Arvin Widatama, NIM 1631601. Di sini saya bertugas untuk membuat presentasi. Saya Irfan Ibrahim, NIM 163161005. Di sini saya bertugas untuk membuat laporan bagian kesimpulan dan data. Nama saya Syarif Afrizah, NIM 1631609. Saya di sini bertugas sebagai pembuat laporan bagian tujuan dan realisasi. Perkenalkan, nama saya Haikal Rizal-Zami. Saya 1631613. Saya di kelompok ini sebagai perancang alat. Terima kasih. Nama saya Riki Parulian, NIM 1631617. Di sini saya sebagai perancang alat. Nama saya Alvin Andriawan, NIM 1631625. Di sini saya bertugas sebagai pembuat video. Nama saya Gilai Garlana, NIM 1631637. Tugasnya sebagai perancang alat. Nama saya Nurul Putri, NIM 1631641. Bertugas di bagian laporan, metode percobaan dan referensi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ganesha Utama, NIM 1631645. Di sini saya bertugas sebagai perancang alat. Kami akan menjelaskan tentang teori dasar pada percobaan kali ini. Motor listrik merupakan perangkat elektromagnetis yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Pada motor DC, kawat yang berada dalam medan magnet yang apabila dialiri oleh arus listrik, maka akan menimbulkan gaya yang arahnya itu tegak lurus. Tegak lurusnya itu terhadap arah aliran arus listrik dan arah medan magnet, yang secara matematis dapat dituliskan sebagai F sama dengan IL cross B, di mana I adalah arus listrik, B adalah medan magnet, dan L adalah panjang kawat. Secara teoritis, besar torsi magnetik yang ada akibat medan arus listrik dan medan magnet dapat dituliskan secara matematis, yaitu torsi sama dengan R cross F, di mana R adalah garis jarigu dan F adalah gaya yang dihasilkan oleh arus listrik. Nah, apabila kumparan pada motor lebih dari satu, maka besar torsi magnetik untuk kumparan yang terdiri dari N dua lilitan adalah torsi sama dengan N kali B kali I kali A, di mana N adalah jumlah lilitan kawat, B adalah medan magnet, I adalah arus, dan A adalah jumlah kumparan. Kami akan menjelaskan bagaimana mekanisme terjadinya putaran yang ada pada loop. Awalnya, arus yang dihasilkan oleh baterai dan mengalir ke kawat menghasilkan medan magnet yang akan memberikan sebuah gaya. Kawat yang membawa sebuah arus tersebut, kemudian arusnya dibengkokkan di dalam sebuah lingkaran yang kita sebut dengan loop. Maka kedua sisi loop yang ada pada sudut kanan medan magnet akan mendapatkan gaya dalam arah yang berlawanan, sehingga pasangan gaya dapat menghasilkan tenaga putar atau yang biasa disebut dengan torsi untuk memutar kumparan yang ada. Motor listrik sederhana ini memiliki beberapa loop yang ada untuk memberikan tenaga putar yang seragam, sehingga memiliki laju yang konstan, seperti terlihat dalam percobaan yang sudah kita lakukan. Pertama, amplas digunakan untuk menghilangkan kulit tembaga pada kumparan kawat dengan cara digosokkan pada ujung-ujungnya sehingga dapat menghasilkan arus secara maksimal. Lalu, wadah berupa kayu sebagai alas. Baterai 9 volt. Magnet berjumlah 5 buah. Kawat kumparan. Paperclip sebanyak 2 buah sebagai penyangga. 2 buah jepitan buaya untuk menghubungkan kawat dan juga baterai, serta lem dan gunting. Langkah pertama adalah dengan membentuk paperclip menjadi bentuk seperti ini untuk memasukkan kawat kumparan ke dalam lubangnya. Jangan lupa untuk menggulung kawat kumparan. Lalu paperclip diletakkan di atas wadah potongan kayu tersebut. Lalu rekatkan paperclip dengan wadah kayu menggunakan lem dengan tujuan agar paperclip tidak terpengaruh oleh medan magnet atau tidak tertarik oleh magnet pada saat magnet diletakkan di dekatnya.
Sekarang kita akan menyiapkan baterai yang akan dihubungkan dengan penjepit buaya. Kabel hitam dihubungkan untuk kutub positif, sementara kabel merah dihubungkan dengan kutub negatif. Setelah baterai dan penjepit buaya berhasil dihubungkan, sekarang kita akan menyiapkan magnet neodymium yang berjumlah 5 buah dan diletakkan di tengah-tengah di antara paperclip. Dan juga kita menyiapkan kawat penghantar dari tembaga yang akan digerakkan oleh pengaruh dari medan magnet. Setelah itu, jangan lupa mengamplas ujung-ujung dari kawat penghantar agar arus dapat mengalir secara maksimal. Setelah itu, kawat dimasukkan ke dalam paperclip. Berikut adalah prinsip kerja dari motor listrik yang telah kami kerjakan, yakni arus listrik yang ada dalam medan magnet akan memberikan gaya. Kawat yang membawa sebuah arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau yang kerap disebut dengan loop. Maka, kedua sisi loop yang ada pada sudut kanan medan magnet akan mendapatkan gaya dengan arah yang berlawanan. Sehingga, pasangan gaya dapat menghasilkan tenaga putar atau yang biasa disebut dengan torsi untuk memutar kumparan yang ada. Motor listrik sederhana ini memiliki beberapa loop yang ada untuk memberikan tenaga putar yang seragam, sehingga memiliki laju yang konstan, seperti terlihat dalam hasil percobaan kami. Kami akan menjelaskan mengenai perhitungan. Nah, dari perhitungan kami itu kami mendapatkan delta F 5 Hz dan delta T-nya 20. Itu dapatnya dari mana? Karena dari ketika 20 detik pertama kami menghitung dan diberi selang 20 detik, lalu 20 detik berikutnya kami hitung lagi frekuensinya, itu hasilnya delta F-nya adalah 5 Hz. Nah, berikutnya adalah diameter dari kumparannya itu sendiri adalah 3 cm. Hambatan jenis tembaga adalah 1,68 kali 10⁻8 ohm meter. Massa jenis tembaga 8,9 gram per cm kubik. Berikutnya diameter dari kawatnya sendiri adalah 0,02 cm. Nah, dan jumlah lilitan dari si kumparan itu adalah 8 kali lilitan. Berikutnya, setelah dihitung, panjang kawatnya adalah 82,76 cm. Berikutnya kami akan memasuki bagian perhitungan. Jadi di sini saya mau menjelaskan mengenai perhitungan dengan data-data yang ada di atas. Di sini kita akan memakai beberapa persamaan. Yang pertama ada persamaan hambatan, di mana nilainya sebanding dengan rho kali L per A. Nah, sebelum kita menghitung hambatan, kita akan menghitung torsi dari motor listrik tersebut dengan persamaan daya kali jarak, atau bisa juga dengan rumus I kali delta W per delta T. Jadi torsinya kita masukkan I-nya sebesar 0,9356 ampere dikali 5 dikali 2pi per 20. Kemudian kita mendapatkan torsi sebesar 1,47 Nm. Nah, dari situ kita bisa menghitung F. F yang didapatkan dari rumus torsi per R. Jadi persamaannya torsi per R sama dengan 1,47 per 0,015. Didapatkan gaya sebesar 98 Newton. Nah, dari gaya tersebut kita bisa menghitung medan magnet. Tapi sebelum kita menghitung medan magnet, kita harus mencari arus yang mengalir. Nah, arus bisa didapatkan dari penghitungan hambatan sebelumnya. Jadi tadi kan hambatan sama dengan rho kali L per A. Kita masukkan nilainya, didapatkan hambatan sebesar 0,11 ohm. Kemudian kita cari arusnya dengan rumus V per R. Dengan V 9 dan R 0,11 sama dengan
81,334 ampere. Nah, setelah kita mendapatkan nilai F dan kita bisa menghitung besarnya medan magnet, yaitu sebanding dengan F per I kali L. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya sebesar 98 dibagi 81,343 dibagi 82,76 kali 10 magnet per 2. Kita dapatkan medan magnet sebesar 1,456 Tesla. Sekian dari kami. Terima kasih. Ya, kali ini saya akan menjelaskan kesimpulan dari proyek RBL yang telah kami kerjakan melalui bagian kelebihannya. Kelebihan dari motor listrik yang telah kami buat adalah mudah dirangkai dan sederhana. Yang kedua adalah kecepatan dan torsi dapat dikontrol. Kemudian yang ketiga adalah murah untuk dibuat karena terbuat dari bahan-bahan yang telah ada sebelumnya. Baik, saya di sini akan menjelaskan kekurangan dari alat kita. Alat ini memiliki kekurangan terutama di bagian kumparannya. Kenapa? Karena kumparannya pada alat kami menggunakan kawat tembaga yang relatif tipis, sehingga ketika dia dilepaskan dan dipasang kembali akan terjadi bengkokan pada kumparannya, sehingga akan menghambat gerak daripada kumparannya. Yang kedua, kelemahan dari alat kami adalah ketika kumparan itu berputar secara maksimal, maka akan ada kemungkinan kumparan akan terlontar daripada penyangga. Terima kasih. Demikianlah presentasi RBL dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga video ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu dan teknologi ke depannya.